Setelah Perang Dunia Kedua, wilayah Palestina masih berada di bawah mandat Inggris. Ketegangan antara komunitas Yahudi dan Arab semakin meningkat, terutama karena meningkatnya imigrasi Yahudi dan perbedaan pandangan mengenai masa depan wilayah tersebut. Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengusulkan rencana pembagian Palestina. Wilayah itu direncanakan dibagi menjadi dua negara, satu untuk bangsa Yahudi dan satu untuk bangsa Arab. Sementara Yerusalem diusulkan berada di bawah pengelolaan internasional. Pemimpin Yahudi menerima rencana tersebut sebagai dasar pembentukan negara, meskipun tidak semua pihak merasa puas dengan pembagian wilayahnya. Sementara itu, banyak pemimpin Arab dan negara-negara Arab menolaknya karena menganggap pembagian itu tidak adil. Ketegangan kemudian berubah menjadi bentrokan bersenjata di berbagai daerah. Pada tanggal 14 Mei 1948, David Ben Gurion memproklamasikan berdirinya negara Israel. Keesokan harinya, pasukan dari Mesir, Yordania, Suriah, Lebanon, dan Irak memasuki wilayah bekas mandat Palestina. Inilah yang kemudian dikenal sebagai Perang Arab-Israel 1948. Masing-masing pihak memiliki tujuan yang berbeda. Israel berusaha mempertahankan negara yang baru diproklamasikan, sedangkan negara-negara Arab menyatakan bahwa mereka datang untuk mendukung penduduk Arab Palestina dan menolak pembentukan negara Israel. Perang berlangsung selama beberapa bulan dengan berbagai pertempuran di banyak wilayah. Ketika senjata akhirnya disepakati pada tahun 1949, hasilnya mengubah peta kawasan. Israel menguasai wilayah yang lebih luas dibandingkan pembagian yang diusulkan PBB pada tahun 1947. Tepi barat berada di bawah kendali Yordania, sedangkan jalur Gaza dikelola Mesir. Di tengah perang, ratusan ribu warga Arab Palestina meninggalkan atau terusir dari tempat tinggal mereka. Peristiwa ini dikenal oleh masyarakat Palestina sebagai Nakba, yang berarti malapetaka. Di sisi lain, bagi banyak warga Israel, perang ini dipandang sebagai perang kemerdekaan karena dianggap sebagai perjuangan mempertahankan negara yang baru berdiri. Perbedaan cara memandang peristiwa yang sama inilah yang hingga kini masih mempengaruhi narasi dan ingatan sejarah kedua belah pihak. Perang tahun 1948 bukan hanya tentang kemenangan atau kekalahan perang. Ini menjadi titik awal dari konflik panjang yang dampaknya masih terasa hingga sekarang. Memahami bagaimana perang ini dimulai membantu kita melihat mengapa perdamaian di kawasan tersebut begitu sulit diwujudkan.